Profesor Jolie mengatakan, mungkin beberapa orang dari kalian telah menyadari metode milikku. Yap, benar. Aku mengajarkan sihir yang didasarkan oleh empiris atau indera dan pengalaman kalian. Pengetahuan umum bukanlah fondasi utama untuk menggunakan elemental magic, yang mana anak umur 3 tahun pun pasti tahu kalau api itu panas. Seorang magic sejati harus berbeda dan pikirkanlah momen paling penting dalam hidup kalian, serta rasakan elemen itu dengan kelima indera kalian. Setelah mengatakan itu, beberapa siswa mulai berhasil mengubah elemental mereka menjadi lebih baik. Tetapi Flora iri karena profesor memuji Aidan tadi. Padahal Aidan hanya melakukan hal itu batinnya. Ia pun memperlihatkan kebolehannya, yang tetapi malah terlihat berbahaya dan ternyata memang benar. Orang-orang di sekitarnya diminta untuk cepat menyingkir karena Flora tak bisa mengendalikan elemental yang dicampur miliknya. Profesor Jolie langsung datang dengan mengatakan, "Fokus, Flora, jangan menyerah, dan kendalikan pikiranmu. Aku akan membantumu." Dan benar saja, magic miliknya menjadi stabil dan Flora diminta untuk tetap fokus, supaya ia bisa menyelesaikan penggabungan elemental miliknya. Dalam pandangan Flora, selama ini hanya ada dua tipe tatapan yang diarahkan padanya. Yang pertama, iri dan kecemburuan. Meskipun Flora tak menghiraukannya, tetapi tatapan merendahkan yang melihatnya seolah anak haram dari ayahnya adalah hal tersulit baginya. Begitupun ketika kelas pertama Profesor Jolie yang memberinya penalti poin karena ia teringat tentang masa kecil yang ingin ia lupakan. Maka dari itu, Flora tak membalikkan badannya dengan benar karena ia yakin tatapan Profesor Jolie pasti memandangnya rendah seperti ayahnya. Dan ia pun bersumpah, "Suatu hari, aku akan mengalahkan profesor ini dengan skillku sendiri," batinnya. Setelah sekian lama, akhirnya ia pun berhasil menggabungkan elemen miliknya. Tapi, ia pun langsung ditegur oleh Profesor Jolie karena yang dilakukannya adalah kenaifan. "Aku tak peduli kau mau mencoba magic baru dan gagal. Semua orang bisa gagal, tapi lain cerita kalau kau membuat murid lain berada dalam bahaya. Ditambah, kau tak berpengalaman menggabungkan dua elemen. Apalagi kau berusaha menggabungkan api dan es yang mana ini sangat sulit dicapai keharmonisannya dalam magic." Setelah mendengar hal itu, Flora langsung tertunduk dan meminta maaf, sembari mengatakan ia mengakui salah karena mencoba menggabungkan tiga elemen secara paksa. Tapi ia juga mengengkel kalau ia menggabungkan es dan api dengan sempurna. Karena Flora perlu dibimbing Om Jolie mempraktekkan cara menggabungkan es dan api dengan sempurna dan memperlihatkan perbedaannya. Karena penggabungan milik Flora hanya bagus tampilan luarnya saja, cuman proses api yang membeku hanya itu. Profesor Jolie pun bertanya, tujuan magic diciptakan apa hanya untuk pamer dan keindahan? Flora pun tertunduk dan beberapa teman yang melihat hanya berbelasungkawa. Kemudian Profesor Jolie melepaskan penggabungan elemen miliknya dan alhasil hasillah salju. Dan bahkan Flora juga tertegun yang ternyata Profesor Jolie melakukan yang ingin Flora lakukan dengan cara yang lebih sederhana. Profesor Jolie akhirnya menyebut nama Flora dan mengatakan, "Aku tak marah karena kau belum berpengalaman. Skill yang kau miliki juga cukup dibilang unik, dan aku belum pernah melihat magician yang bisa melakukan itu di umurmu. Yang kupermasalahkan hanya lebih sederhana, Flora. Magic yang kau gunakan hanya untuk pertunjukan saja. Meski aku tak punya hak untuk menentukan tujuanmu menggunakan magic, namun setidaknya carilah jalan lain yang lebih bermanfaat demi kebaikanmu sendiri," ucap Profesor Jolie. Dan ketika Profesor Jolie mengatakan itu, Flora langsung tersentuh karena keluarganya saja bahkan tak ada yang pernah mengatakan hal itu. Dan Flora menganggap Profesor Jolie bukan marah tetapi khawatir padaku. Setelah semua kembali, Flora ditanya keadaannya oleh teman sebelahnya dan Flora mengatakan kalau ia serasa ingin pingsan karena menggunakan banyak mananya. Tetapi Flora juga bertanya-tanya keadaan Profesor Jolie karena Profesor Jolie pasti memakai lebih banyak mana darinya. Tapi aslinya Profesor Jolie memang sangat pusing. Untung saja ia masih sempat meminum pil tadi pagi. Profesor Jolie juga mengapresiasi Flora
karena ia hampir berhasil menggabungkan tiga elemen di usia itu. Dan ternyata Profesor Jolie sedikit memarahinya karena dulu ia juga sering dimarahi oleh gurunya saat ia sombong dan pamer seperti itu. Kuharap ia bisa mengatasi masalahnya, karena nasihatku tak mungkin meleset, ucapnya. Setelah itu, Profesor Jolie bergumam kalau murid-murid di sini belajar dengan sangat baik. Kepala sekolah juga mengatakan, banyak anak-anak berbakat di tahun ini. Apakah mungkin ini adalah era keemasan batinnya? Sembari memikirkan itu, Profesor Jolie melihat Laina yang tak memiliki elemen sama sekali. Dan ketika pelajaran usai, Laina diminta untuk ikut ke kantor Profesor Jolie. Dan setelah mereka sampai, Laina ternyata diminta untuk menunggu sebentar. Dan Laina sangat ketakutan, karena ia pikir ia akan dikeluarkan dari kelas Profesor Jolie. Ia juga overthinking kalau tak mungkin ada murid yang tak bisa mengeluarkan elemental sihir, tapi tetap mengikuti kelas spellcasting. Yang mana ini adalah sangat aneh. Tapi ia juga tak ingin keluar dari kelas Profesor Rutger ini. Dan ketika Profesor Jolie mengeluarkan buku dan kertas, Laina pun tertambah kaget dan takut karena ia pikir itu adalah berkas untuk mengeluarkan Lain dari kelas Profesor Jolie. Lain pun langsung berketus kalau ia akan melakukan apapun yang profesor minta, asal jangan keluarkan ia dari kelasnya. Padahal Profesor Jolie hanya memberinya buku pemahaman yang dibutuhkan Laina, bukan dokumen aneh-aneh seperti itu. Laina pun disuruh untuk mempelajari buku itu untuk lebih memahami sihir non-elemental miliknya. Setelah menerima buku itu, Lain tak menyangka ada orang yang sama-sama memiliki kemampuan non-elemental sepertinya. Dan Profesor Jolie menjelaskan, usul buku itu yang ia dapat mungkin karena takdir. Karena itu adalah hasil penelitian seorang wanita yang ia kenal. Dan ia sudah tak ada di dunia ini, ucap Profesor Jolie dengan ekspresi sedih. Setelah itu, Profesor Jolie menghidangkan teh dan Lain pun langsung bertanya, apa itu berarti dirinya tak bisa menguasai magic dengan atribut lain? Padahal ia setidaknya ingin mengendalikan satu elemen, ucapnya. Profesor Jolie bertanya balik, pandangan Laina tentang orang yang cuma bisa menggunakan satu elemen. Lain pun langsung menebak dan menurutnya mungkin orang itu adalah orang yang tak berbakat. Profesor Jolie akhirnya menjelaskan kalau orang yang bisa mengendalikan satu elemen saja adalah orang yang justru punya bakat terbesar di elemen itu, yang bahkan magic mereka bisa mengubah alam di sekitarnya, saking hebatnya. Profesor Jolie juga mendinginkan pikiran Laina dengan mengatakan non-elemen belum tentu tak memiliki elemen, karena dulu elemen metal juga dianggap sama dengan elemen tanah. Jadi tak perlu khawatir, karena dunia magic punya perubahan yang tak terbatas, ucap Profesor Jolie. Dan sebagai tugas pribadi, Lain diminta untuk mempelajari buku itu. Setelah Lain pamit, Profesor Jolie merebahkan punggungnya sembari bergumam, jika memiliki magic non-elemen saja sudah sangat mengejutkan, apalagi Lain ternyata memiliki judgment eyes yang bisa membedakan baik dan jahat. Ia belum menjadarinya saja, gumamnya. Siapa sangka buku yang ditulis oleh orang itu bisa berguna lagi. Apakah ini takdir? Gumam dari Profesor Jolie. Hari pun berganti siang, dan Aidan masih mempelajari metode yang diajarkan oleh Profesor Jolie. Aidan bahkan hampir menguasai elemen miliknya. Dan menurut Aidan, tatapan profesor saat mengendalikan magicnya begitu tenang dan serius. Mungkin aku sudah salah mencurigai beliau, batinnya. Dan ketika ia di depan kelas, Aidan melihat seorang siswa yang dikelilingi oleh murid bangsawan. Sepertinya ia adalah orang penting, pikirnya. Tiba-tiba Aidan dan Leo dihina oleh siswa bangsawan kemarin. Leo langsung emosi, dan untungnya ditenangkan oleh Aidan, karena Aidan akan mengurus hal ini. Dan mengatakan, Aidan tak mengerti. Aidan pun tak paham mengapa ia membencinya begitu benci. Aidan juga meminta maaf kalau ia memang membencinya, dan meminta agar Jevan tak lagi mengganggu mereka berdua. Tetapi Jevan malah melunjak dengan menyuruhnya berlutut dan membuat Tesi marah. Jevan malah menghina orang tua Tesi juga, yang membuat Aidan maju dan mengatakan kalau Jevan boleh saja menghinanya, tapi beda cerita kalau temannya yang dihina. Jevan pun mundur karena agak takut dan langsung menantang Aidan untuk berduel magic.
Tanpa basa-basi, tanpa babi bu, Aidan langsung menyetujuinya. Tapi kalau ia menang, Jevan harus meminta maaf pada Leo dan Tessie. Ketika Jevan mengatakan kalau ia yang menang, justru Aidan yang harus berlutut. Tetapi Profesor Jolie mendengar itu dan berusaha melerai mereka. Mereka pun kaget. Om Jolie pun sebenarnya juga terkejut dan mengeluh. Kenapa setiap masalah pasti ada Aidan di sana? Memangnya kau MC-nya? Batin dari Om Jolie. Mereka pun diminta untuk menjelaskan situasinya, dan Om Jolie mengatakan terlalu dini untuk murid tahun pertama berduel berdua. Tetapi Jevan malah nyolot, yang ternyata Jevan mencari perhatian siswa yang dikelilingi bangsawan tadi. Dan ketika Profesor Jolie menyuruh mereka kembali ke ruangan mereka, datanglah profesor baru yang sombong kemarin, dan malah memanas-manasi suasana. Karena situasinya sudah begini, Profesor Jolie mau tak mau memberikan saran agar duel ini diawasi oleh mereka berdua. BTW namanya Chris. Aidan dan Jevan juga setuju akan hal ini. Profesor Chris mengajaknya bertaruh, yang menurut pandangan dari Profesor Chris, Jevan sudah pasti menang. Profesor Jolie pun menyetujui hal ini. Menurut Profesor Chris, Jevan punya bakat yang lebih hebat daripada Aidan dalam Magic. Ketika Profesor Chris menawari Profesor Jolie tentang taruhan bagaimana cara Jevan menang, Profesor Jolie menolaknya karena ia sudah sedari awal bertaruh pada Aidan. Profesor Chris mengatakan, bagaimana kalau yang mereka pertaruhkan adalah penelitian mereka? Karena ternyata Profesor Chris juga mengajar spellcasting seperti Om Jolie. Tar. Mimin mau minum air dulu ya. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sebentar. Bentar lagi. 5. 2,5. Profesor Jolie baru saja mengetahui tentang hal ini. Padahal mereka berdua sering dibanding-bandingkan dan Chris yang disalah-salahkan. Dan Profesor Jolie menawarkan duelnya dilakukan 3 hari lagi. Setelah itu, Profesor Chris pun pergi dengan kesal. Dan ketika Aidan ingin meminta maaf, Profesor Jolie menyemangatinya. Jevan mungkin unggul di atas kertas, tapi dalam pertarungan banyak variabel penentu kemenangan dan kau sudah memilikinya. Kau hanya perlu mempelajari penggunaannya di situasi krusial, ucap Profesor Jolie. Aidan pun tertunduk karena ia ingin menang dengan kemampuan aslinya. Ia pun meminta agar Profesor Jolie menjadi pembimbingnya. Sementara itu, kita diperlihatkan kilas balik Aidan yang mana ternyata ia pernah belajar menggunakan sebuah teknik, tapi ia diminta tak memperlihatkannya pada orang lain. Karena itu adalah sumber pendapatan perempuan yang mengajarinya. Bukan berarti Aidan tak boleh menggunakannya, tapi pesan dari perempuan itu, Aidan disuruh memakainya ketika ia merasa sangat membutuhkannya. Dan akan tiba waktu di mana Aidan harus memilihnya. Ikutilah kata hatimu, ucap perempuan itu. Kembali ke masa kini, yang mana Profesor Jolie terkejut oleh perkataan Aidan sebelumnya. Profesor Jolie menerima taruhan itu karena percaya penetralan sihir milik Aidan. Tapi Aidan malah ingin bertarung dengan magicnya sendiri. Ya, bagaimanapun ini sudah terjadi. Dasar NPC merepotkan, batinnya Om Jolie. Aku akan mengajarimu cara memegang kendali dalam pertarungan mage. Ini sangatlah berat, berusahalah. Setelah Aidan menyetujuinya, ia langsung diajak latihan oleh Profesor Jolie seketika itu. Dan sembari melangkah, Profesor Jolie penasaran ekspresi semua orang saat ini selesai. Karena Aidan melakukan latihan yang sangat berat, ia pun sangat kelelahan di malam hari. Aidan juga penasaran kenapa Profesor Jolie sangat yakin kalau Aidan yang akan menang. Apa Profesor tahu penetralan sihir milikku, batinnya? Tapi ia tak sempat berpikir saking lelahnya. Dan di ruangan lain, terlihat Profesor Chris sedang merencanakan hal yang curang, dan Jevan menerimanya dengan takut-takut. Ini adalah potion mana yang harus kau minum sebelum kau bertanding. Dengan agak takut, Juan akhirnya menyetujuinya dan pergi. Tibalah hari di mana mereka berdua berduel. Teng. Di Kolosium itu sudah ada beberapa siswa yang penasaran karena Aidan dilatih langsung oleh Profesor Lutger, yang mana mereka sangat mengetahui kehebatan Profesor Jolie saat melawan Woodwolf. Beberapa orang juga bertanya-tanya,
Siapa Profesor Chris itu? Bahkan biasanya Profesor Chris sering dibanding-bandingkan juga oleh mereka-mereka ini karena sama-sama mengajar spellcasting. Tidak terduga, ternyata tante kepala sekolah serta profesor lain juga menonton duel ini. Tetapi tante kepala sekolah hanya menyapa Profesor Julie saja. Sakit sekali hatinya Profesor Chris. Setelah bertegur sapa dan bertanya pilihan dari Om Jolly, tante akhirnya duduk melihat. Dan begitu Aidan keluar, banyak siswa yang menyoraki semangat padanya. Begitu pula pada Jevan. Setelah perlengkapan mereka dicek, dan juri memastikan kalau kayu yang Aidan bawa adalah kayu tumpul, duel pun dimulai, yang mana mereka langsung mengeluarkan sihir miliknya. Tetapi Jevan lebih besar kekuatan sihirnya yang membuat Aidan menghindar. Setelah beberapa serangan, Aidan pun terpojok dan ia langsung menggunakan teknik yang diajarkan oleh Profesor Jolie. Sembari maju, seakan-akan ia menyerah, tapi mereka salah menilai. Sebenarnya, Aidan maju sembari merapal. Teknik ini dinamakan moving magus. Profesor Chris yang mengetahui hal ini sangatlah terkejut karena teknik ini harusnya sangat sulit dilakukan dan mustahil jika hanya berlatih 3 hari. Jevan juga bingung dengan hal yang dimana sebenarnya mengeluarkan spell harusnya fokus, Aidan malah berlari ke depan. Sihir Jevan juga tak berefek sama sekali bagi Aidan. Aidan yang telah siap akhirnya menyerang Jevan dan tepat mengenai tengah kepalanya. Dan yap, Aidan menang. Kemenangannya pun disoraki satu stadion. Setelah namanya diumumkan menjadi pemenang, beberapa teman bangsawannya malah menyoraki Jevan dan mentolol-tololkan Jevan karena mengotori nama bangsawan. Malangnya, Jevan berpikir kalau Aidan melakukan kecurangan, padahal aslinya Jevan sendiri yang melakukan kecurangan. Karena rasa malunya, Jevan langsung menyerang Aidan yang telah melepas armornya. Ketika Aidan dilindungi oleh juri, Aidan pun teringat kata-kata perempuan yang pernah mengajarinya dan langsung menggunakan uncommon-nya yang bisa menetralkan magic. Banyak yang terkejut saat melihat aksi dari Aidan, dan Aidan langsung maju dan menebas kepalanya, maksudnya mengantem bogem. Aidan dengan bogem mentanya dan mengatakan, ternyata kau orang yang sesampah ini. Bangsawan lain ada yang menertawakan ketololan Jevan yang sangat memalukan. Orang berambut hitam ini bernama Freuden dan anak yang memimpin bangsawan, dan ia pula yang dikelilingi para siswa bangsawan kemarin. Orang ini berpikir kalau Aidan lebih kuat daripada beberapa bangsawan yang dekat dengannya. Ia pun beranjak pergi dengan meliriki Profesor Jolie. Di sampingnya itu, Profesor Chris beralasan kalau ia tak tahu Aidan bisa menggunakan anti-magic. Dengan santai, Profesor Jolie